Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman yang sedang menikmati video ini. Welcome back to kelompok 9 Sistem Sosial Budaya Indonesia dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, jurusan Ilmu Komunikasi, yang akan membahas tentang sejarah kebudayaan dari Provinsi Riau. Lebih tepatnya berasal dari Kuantan Singingi yang bernama Silat Pangean. Teman-teman tentunya sudah sangat penasaran dengan sejarah Silat Pangean yang berasal dari Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Terdapatlah sebuah daerah bernama Pangean. Nah, dari sini dikenal asal muasal Silat Pangean ke penjuru negeri. Asal muasal dari silat ini awalnya bermula dari sebuah bukit di Pangean yang bernama Bukit Sangkar Puyuh. Sekarang disebut Koto Tinggi Pangean. Nama bukit ini diambil dari bentuknya yang memang seperti sangkar burung puyuh. Nah, pada awalnya Bukit Sangkar Puyuh diingkari dengan batang monao, jenis rotan yang berukuran besar yang tumbuh di pangkal tangkal cerdawan besar. Rotan monao ini melingkar merujuk arah jarum jam pada pertengahan kaki bukit dan berakhir pada pangkal permulaan tempat tumbuhnya. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat setempat bekas tinjauan tumbuh ini dijadikan lokasi pendirian masjid. Nah, inilah masjid pertama yang ada di Pangean yang diperkirakan berdiri pada abad ke-17. Awalnya pemerintahan Bukit Sangkar dipegang oleh Datuk Lebar Dado, Datuk Sebatang Rusuk, dan Datuk Bandoro Putih. Menurut pengakuan seorang penduduk, tiga datuk ini adalah nenek moyang dari orang Pangean. Datuk Lebar Dado sangat perkasa dan berwibawa. Beliau sanggup memeras besi menjadi cair. Kata penduduk tersebut menggambarkan keahlian dari Datuk Lebar Dado. Selain dari itu, bukti ketangguhan dari Datuk Lebar Dado adalah hasil mengalahkan pengacau yang dikenal sesosok hantu. Kisah ini dikutip dari masyarakat yang dibuktikan adanya kuburan sesosok hantu tersebut. Cerita bermula saat salah seorang penduduk dari negeri rantau Kuantan yang bergelar Baginda Raja pergi berguru ke Datuk Betabu di Lintau, Sumatera Barat. Kepergiannya bertujuan untuk mempelajari agama Islam dan juga silat sebagai seni membela keyakinan agama. Di saat kepergiannya ke Lintau, istri Baginda Raja tetap tinggal di Pangean dan bermimpi dalam tidurnya. Dalam mimpinya ia didatangi Maulana Ali yang datang dari Tanah Suci Makkah. Selain itu juga bertemu Syekh Ali dan juga bertemu istri Ali yang bernama Halimah Kusadiah. Dari belajar ilmu silat menjadikan Raja dan Gasio merupakan guru yang pertama kali mengajarkan silat Pangean. Oleh sebab itu, silat Pangean terdapat dua sifat, yang satu kasar, keras, dan satu lagi lunak, lemah, gemulai. Terang oleh salah satu Ibu Akbar Ompet, penerus silat Pangean ini. Silat Pangean yang kasar berasal dari Baginda Raja, sedangkan yang lunak berasal dari Gadiom. Silat Pangean memang tidak berasal dari Lintau karena ilmu silat yang diperoleh Baginda Raja di Lintau kalau jauh dibanding yang diperoleh istrinya. Sang raja belajar dari istrinya. Pada awalnya silat hanya diajarkan di kalangan keluarga dan menurunkan ilmu silat menurut suku yang ada. Baginda Raja menurunkan ilmunya kepada kemenakan dan keturunan datuk yang diangkat menjadi murid karena Baginda Raja membalas hutang budi terhadap ayahnya. Dan kemudian Raja diangkat menjadi Hindu Akbar Ampe, merupakan gelar tertinggi yang dipakai dalam persilatan hingga sampai sekarang. Mereka merupakan kelompok guru yang bertugas untuk menjaga kemurnian dan menurunkan silat Pangean. Banyak orang yang menggunakan nama Indi Kompek yang merupakan salah seorang Ibu Akbar Ongbuk. Pada awalnya silat Pangean hanya diajarkan kepada anak dan kemenakan itu silat bersifat tertutup diajarkan secara sembunyi-sembunyi hingga kemudian orang semakin banyak yang ingin belajar silat. Pangean kala itu penghulu suku Trejongge dan Lupa Kundo
yang bergelar Datuk Pembulu Sapi meminta kepada guru silat agar ilmu silat yang ada padanya diajarkan seluruh anak kemenakan. Di negara Pangian, ketentuan berdasarkan kesepakatan musyawarah dengan aturan tidak semua ilmu silat yang diajarkan oleh murid yang sebaiknya atau sedikit milik guru tetap tinggal pada guru dan yang segenggam diberikannya dan diajarkan kepada orang yang banyak. Ujaran penjelasan aturan yang dibuat pembulu negeri. Di dalam mencapai tujuan pengembangan silat dan dalam rangka menjelaskan melestarikan kebudayaan masyarakat Pangian penghulu adat pembuka. Laman silat di samping Masjid Kota Tinggi dan Seni sebuah balai adat didirikan. Selain itu dalam rangka pemerataan keterampilan silat, para peguru silat Pangian memberi izin untuk dibukanya laman silat di masing-masing banjar. Dalam penerapan silat Pangian terdiri dari pemainan dan pergulatan. Tarian silat sambut menyambut serangan ini sering dimainkan di halaman. Hal ini berbeda dengan pengajaran silat kepada murid tingkat atas yang dilakukan di rumah. Dalam gerakan silat Pangian dikenal dengan gerakan lembut gemulai, meski begitu setiap gerakan menyimpan efek yang mematikan karena tak semua orang bebas mempelajari untuk ilmu silat Pangian yang ada syarat terlebih dahulu harus dipenuhi sang murid. Syarat itu berupa berani patah, berani buta, berani mati, dan berani berhutang. Maksudnya adalah dipatahkannya hati terhadap yang tidak baik, butakan pemikiran terhadap kejahilian, matikan hati untuk tidak membuat keburukan, memperhatikan yang dilarang dan dijalankan kebaikan. Dan setiap persyaratan ini sesuai ajaran Islam. Pendekar lama Salah keturunan silat dan dari istri Datuk Bagindo Rajo sejak digulirkan hingga kini ketentuan lama tentang pewarisan jabatan guru dalam silat Pangian tetap berlaku, selain gelar yang diberikan pun berbeda. Itu saja pembahasan yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.